Kak, KRS atau KHS itu apa sih? Aku nggak ngerti. Hai Young Leaders. Kembali lagi bersama saya Farah. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu KHS dan KRS. Mungkin kalian di sini banyak yang belum tahu atau belum mengerti mengenai apa itu KRS dan KHS. Apalagi bagi kalian yang masih SMA, pasti kalian awam kan mendengar kata KRS dan KHS. Tapi bagi kalian yang sudah mahasiswa, pasti kalian sering mendengar kata KRS dan KHS. Saya akan menjelaskan mengenai KRS dan KHS, jadi kalian harus simak video ini sampai selesai ya. Enjoy! Pertama, kita akan membahas mengenai KRS. KRS itu adalah Kartu Rencana Studi. Jadi, pada saat kalian masuk kuliah, apalagi bagi mahasiswa baru, kalian akan diarahkan untuk mengisi KRS. KRS yang kita isi bisa melalui online maupun offline. Isi dari KRS sendiri yaitu mata kuliah yang akan kalian ambil selama 1 semester. Dan di beberapa universitas, pengisian KRS ini dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Nah, terus KRS biasanya dibuat menjadi 3 salinan, yaitu untuk diri sendiri, untuk pembimbing, dan untuk pihak manajemen kampus. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, pengisian KRS dilakukan secara online. Lalu, ada beberapa universitas yang tidak memberlakukan sistem KRS. Tidak apa-apa ya, Young Leaders. Ada beberapa universitas yang tidak memberlakukan sistem KRS karena sudah mendapat sistem paketan dari kampus. Kebijakan setiap kampus memang berbeda-beda ya, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita beralih ke KHS. KHS itu adalah Kartu Hasil Studi, di mana itu merupakan catatan hasil studi mahasiswa yang berisi nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama 1 semester. Pengisian KHS biasanya dilakukan oleh manajemen kampus berdasarkan nilai yang diperoleh dari dosen. Mahasiswa bisa melihat nilai mereka pada KHS di sistem online. KHS ini juga berfungsi untuk memantau daftar hadir mahasiswa. Jadi, mahasiswa harus hadir minimal 80% dari proses perkuliahan yang ada. Tentu, kebijakan di setiap kampus mengenai daftar hadir mahasiswa berbeda-beda. Young Leaders, pasti kalian bertanya-tanya gimana sih itu KRS dan KHS? Ini contoh KRS dan KHS. Ada yang masih bingung mengenai KRS dan KHS. Ibarat kata nih, kalau kita lagi memasak, KRS itu merupakan pada saat kita mencatat resep, pada saat kita mencatat bahan baku masakan. Tapi proses perkuliahan pada saat kita sedang memasak, pada saat kita sedang memotong bahan makanan, dan pada saat kita sedang mencicipi. Dan KHS itu merupakan hasil dari makanan yang kita masak. Nah, ibarat kata nih, kalau di kuliah kita dinilai oleh dosen. Tapi kalau kita memasak, kita akan dinilai oleh chef. Pengisian KRS dan KHS setiap universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, sistem perkuliahan setiap universitas juga berbeda-beda. Ada 2 sistem yang akan kita bahas, yaitu sistem blok dan sistem SKS. Young Leaders pasti bertanya-tanya kan, sistem blok tuh apa sih Kak? Sistem SKS tuh apa sih Kak? Nah, saya akan menjelaskan secara umum apa itu sistem blok dan sistem SKS, supaya Young Leaders memiliki gambaran mengenai sistem tersebut. Sistem blok biasanya digunakan untuk mahasiswa kedokteran dan kesehatan. Di dalam sistem blok, mahasiswa tidak bisa memilih sendiri kelas dan dosen yang akan mengajar. Dosen hanya mengajar 1 mata kuliah. Di dalam sistem blok terdapat 5-7 minggu. Dan pada sistem blok terdapat diskusi kelompok, skill lab, dan praktikum. Dan di dalam sistem blok tidak ada UTS dan UAS ya Young Leaders. Jika Young Leaders sudah berada di blok 3 dan gagal, Young Leaders wajib mengulang dari sistem blok 1. Berbeda dengan sistem blok, sistem SKS atau satuan kredit semester menunjukkan bobot atau beban studi pada 1 mata kuliah. Mahasiswa lulus dari universitas jika sudah menyelesaikan SKS. Biasanya, bobot SKS mencapai 144 sampai 160 SKS untuk S1 dan 110 sampai 120 SKS untuk D3. Oh iya, biasanya per semester mahasiswa hanya diberikan maksimal 24 SKS saja.
Intinya, jika Young Leaders ingin wisuda, wajib untuk menyelesaikan mata kuliah atau SKS. Karena hal tersebut merupakan syarat utama wisuda. Jadi, untuk Young Leaders, jangan lupa belajar ya. Semoga penjelasan saya membantu rasa penasaran kalian mengenai KRS dan KHS. Kira-kira dari penjelasan saya yang panjang banget kayak rel kereta api, ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan tonton video lainnya di sini. Terima kasih sudah menonton. See you!